Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Madani dari Akuntansi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi saya dalam 3 pembahasan, yaitu yang pertama itu merupakan bab 1, pendahuluan. Pada pendahuluan saya akan membahas mengenai latar belakang, tujuan, serta rumusan masalah. Yang kedua yaitu pembahasan, dan yang terakhir yaitu bab 3, kesimpulan dan saran. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Salah satu tujuan dari didirikan perusahaan yaitu untuk mendapatkan keuntungan atau laba dari kegiatan usahanya. Namun, di sisi lain, perusahaan juga harus memaksimalkan nilai perusahaan yang mereka punya. Nah, nilai perusahaan ini merupakan acuan bagi para investor maupun pihak eksternal dalam menanamkan modalnya atau berinvestasi pada perusahaan tersebut. Di mana apabila nilai perusahaan tersebut baik, maka perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik untuk memberikan feedback atau return kepada stakeholder. Hal inilah yang membuat perusahaan untuk berusaha mengoptimalkan nilai perusahaan yang mereka punya. Namun di balik itu, perusahaan harus menyeimbangkan antara kepentingan manajer dengan stakeholder, di mana nilai perusahaan tersebut diukur dengan harga saham dengan rasio penilaian. Maka dari itu, seperti yang ditampilkan pada presentasi saya, yaitu dapat dilihat bahwa manajemen laba dilakukan oleh manajer sebagai upaya untuk meningkatkan laba perusahaan yang tinggi. Karena laba perusahaan yang tinggi dapat memberikan penilaian yang baik bagi perusahaan. Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai apa rumusan masalah serta tujuan dari makalah ini, yaitu tujuan dari makalah ini yaitu untuk menganalisis bagaimana pengaruh dari manajemen laba terhadap nilai perusahaan. Sedangkan rumusan masalahnya yaitu apa pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu bab 2, pembahasan. Pada bab 2 pembahasan ini, saya akan membahas ada 4 poin pokok, yaitu yang pertama, teori keagenan, yang kedua, manajemen laba, yang ketiga, nilai perusahaan, dan yang keempat, pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan. Yang pertama yaitu teori keagenan. Bagaimana teori keagenan? Konsep teori agensi adalah hubungan antara prinsipal dan agen. Pada teori agensi, yang disebut prinsipal adalah pemegang saham, dan agen merupakan manajemen yang mengelola perusahaan. Dalam teori agensi dijelaskan bahwa agen memiliki lebih banyak informasi daripada prinsipal. Agen memiliki banyak informasi karena ia terlibat langsung dalam kegiatan operasional perusahaan. Hal ini yang menyebabkan ketidakseimbangan antara agen dan prinsipal yang disebut dengan asymmetry information. Masalah ini timbul karena adanya pemisahan antara pengelola dan kepemilikan. Baiklah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan apa itu asimetri informasi. Asimetri informasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu merupakan ketidakseimbangan informasi yang diterima antara prinsipal dengan agen. Nah, asimetri informasi tersebut dapat menyebabkan 2 permasalahan. Yang pertama yaitu moral hazard, yang merupakan permasalahan yang muncul apabila agen tidak melaksanakan mengenai hal-hal yang telah disepakati bersama di dalam kontrak kerja tersebut. Dan yang kedua yaitu adverse selection, merupakan suatu keadaan di mana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan diambil oleh agen tersebut benar didasarkan pada informasi yang telah diperolehnya, atau apakah terjadi kelalaian dalam tugas tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu manajemen laba. Dalam teori agensi sendiri dapat dikatakan bahwa ada pernyataan wewenang dari prinsipal kepada agen, bahwa prinsipal memberikan kewajiban kepada agen untuk mengelola perusahaan sesuai dengan kepentingan yang sudah ditentukan oleh prinsipal. Dari pernyataan wewenang dari prinsipal, maka agen memiliki kekuasaan untuk mengendalikan perusahaan sehingga agen dituntut untuk transparan dan dalam mengelola perusahaan tersebut. Dapat dikatakan bahwa dalam perusahaan tersebut ada 2 kepentingan, yaitu manajer, yaitu yang harus berusaha untuk meningkatkan prestasinya dengan cara meningkatkan kinerjanya.
Dan yang kedua yaitu pemegang saham, yang merupakan pengawas atas kinerja manajer agar tidak terjadi penipuan yang dilakukan oleh manajer. Kedua kepentingan yang tadi saya sebutkan yaitu dapat disimpulkan bahwa semakin baik pelaksanaan dan pengawasan, maka semakin meningkat daya saing perusahaan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu metode manajemen laba. Ada 3 cara yang digunakan untuk melakukan manajemen laba pada laporan keuangan. Yang pertama yaitu memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi. Cara ini dilakukan manajer dengan cara judgement terhadap estimasi akuntansi sehingga mempengaruhi manajemen laba, seperti estimasi piutang tak tertagih, amortisasi tak berwujud, serta estimasi biaya garansi dan lain-lain. Yang kedua yaitu mengubah metode akuntansi. Perubahan metode dilakukan dalam mencatat transaksi, seperti mengubah metode depresiasi aktiva, mengubah metode depresiasi angka tahun menjadi metode depresiasi garis lurus. Yang ketiga yaitu menggeser periode biaya atau pendapatan. Hal ini biasanya disebut sebagai manipulasi keputusan operasional. Contohnya seperti rekayasa terhadap periode biaya atau pendapatan, seperti mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, mempercepat atau menunda untuk mengirimkan produk pelanggan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pendorong manajemen laba. Pada teori akuntansi positif, terdapat 3 hipotesis yang melatar belakangi terjadinya manajemen laba. Yang pertama yaitu bonus plan hipotesis. Bonus plan hipotesis merupakan rencana yang dilakukan manajer untuk mendapatkan bonus atau kompensasi. Mereka akan menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan sehingga laba yang dilaporkan lebih tinggi. Namun, hal ini dapat berimbas pada pemilik karena mendapatkan kerugian ganda, yaitu mendapatkan informasi yang palsu dan mengeluarkan bonus yang seharusnya tidak terjadi. Kecurangan ini dilakukan dengan cara mempermainkan angka-angka kecil yang kurang diperhatikan dalam laporan keuangan sehingga bonus tersebut dapat tercapai. Yang kedua yaitu debt hipotesis, yaitu apabila rasio hutang dan ekuitas perusahaan besar, maka manajer akan menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat menampilkan laba yang tinggi. Manajer akan mempermainkan laba sehingga kewajiban hutang piutang yang dimiliki dapat ditunda ke periode berikutnya yang seharusnya dapat diselesaikan pada periode berjalan. Hal ini dilakukan manajemen karena manajemen mendapatkan manfaat atau keuntungan yang dapat memperlihatkan kondisi labanya yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu political cost hypothesis. Konsep ini biasanya dilakukan oleh manajer seperti tindakan pelanggaran regulasi kepada pemerintah. Perusahaan akan memilih menggunakan metode akuntansi yang dapat mengecilkan atau memperbesar laba maupun bisa menangguhkan labanya dari periode sekarang ke periode berikutnya. Hal ini seperti manajer mempermainkan labanya agar kewajiban pajaknya yang harusnya dibayarkan tidak terlalu tinggi ataupun bisa ditangguhkan ke periode berikutnya sehingga dapat memperkecil labanya. Baiklah, selanjutnya yaitu pola manajemen laba. Ada beberapa pola yang dapat diterapkan dalam melakukan manajemen laba oleh manajer. Yang pertama yaitu taking a bet. Pola ini dilakukan karena biasanya pada masalah organisasi atau restrukturisasi di mana CEO yang baru yang menjabat dapat dikatakan tidak mau menerima imbas dari CEO yang lama, sehingga CEO melakukan praktik manajemen labanya dengan menghapus aset-aset yang akan menimbulkan biaya di masa depan yang diharapkan dapat meningkatkan labanya. Yang kedua yaitu income minimization. Hal ini dilakukan dengan cara penghapusan aktiva tetap dan aktiva tak berwujud sebagai alasan politis pada periode laba yang tinggi. Biasanya membebankan pengeluarannya pada research and development. Dan yang ketiga yaitu income maximization. Hal ini dilakukan oleh manajer untuk memaksimalkan perolehan bonus serta menghindari risiko pelanggaran perjanjian hutang. Salah satu yang dapat dilakukan oleh manajer yaitu untuk memaksimalkan laba agar mendapatkan bonus, yaitu melakukan praktik manajemen laba. Dan terakhir yaitu keempat yaitu income smoothing. Income smoothing tersebut dilakukan manajer dalam menanggulangi kejadian laba yang rendah
saat dilaporkan. Hal ini dilakukan dengan meratakan laba yang dilaporkan sehingga pergerakan laba terkesan stabil. Baiklah, selanjutnya bagaimana pandangan terhadap manajemen laba? Ada beberapa pandangan yang berbeda mengenai manajemen laba. Ada yang memiliki pandangan bahwa manajemen laba permasalahan yang harus segera diatasi karena hal ini mempengaruhi keputusan stakeholder. Di sisi lain, ada yang beranggapan bahwa manajemen laba merupakan akibat dari aktivitas rekayasa manajerial yang tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap laba yang dilaporkan, karena manajemen laba terjadi karena luasnya prinsip akuntansi berterima umum. Maka dari itu, terdapat dua pandangan mengenai manajemen laba. Yang pertama yaitu pandangan manajemen laba sebagai kecurangan. Laporan keuangan merupakan sumber utama informasi bagi stakeholder dalam menilai kinerja perusahaan, sehingga stakeholder dapat keliru melakukan penilaian terhadap perusahaan karena laporan keuangan tersebut sudah dilakukan manajemen laba. Padahal, penilaian dilakukan stakeholder dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan. Adapun beberapa aktivitas manajerial yang dianggap curang apabila perusahaan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencatat penjualan sebelum dapat terrealisasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip konservatisme akuntansi, yaitu suatu transaksi atau peristiwa dapat dicatat sebagai pendapatan jika perusahaan dapat memastikan bahwa pendapatan tersebut akan memungkinkan besar akan terrealisasi di masa depan. Dan yang kedua yaitu mencatat penjualan fiktif. Perusahaan melakukan pencatatan terhadap transaksi penjualan yang belum bahkan tidak pernah dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu mengundurkan tanggal bukti pembelian. Biasanya hal ini dilakukan untuk mengatur tingkat laba sesuai yang diinginkan oleh manajer. Apabila kinerja perusahaan di periode berjalan rendah dari yang ditargetkan, maka manajer akan menunda pengakuan biaya tersebut. Hal ini dilakukan agar laba terlihat konsisten dari periode ke periode, walaupun perusahaan harus mengeluarkan biaya yang tinggi pada periode tertentu. Dan yang keempat yaitu mencatat persediaan fiktif. Aktivitas ini dilakukan untuk memanipulasi agar nilai aktiva terlihat banyak dari nilai sesungguhnya. Apabila nilai aktiva lebih besar dibandingkan aktiva sesungguhnya, maka kinerja solvabilitasnya dapat meningkat. Yang kedua yaitu manajemen laba bukan kecurangan. Manajemen laba dikatakan tidak curang karena hal ini dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Sebenarnya aktivitas ini dapat dikatakan di tengah-tengah antara diizinkan dan merupakan kecurangan. Seharusnya manajer memang harus menampilkan laba yang sesungguhnya, namun akuntansi memperbolehkan untuk perusahaan melakukan konservatisme dan agresivisme dalam mengakui dan mencatat transaksi sesuai untuk melaporkan setiap transaksinya. Baiklah, selanjutnya yaitu motivasi manajemen laba. Ada beberapa motivasi dilakukan manajemen laba, yaitu yang pertama insentif perjanjian. Perjanjian menggunakan angka akuntansi seperti perjanjian bonus, di mana perjanjian bonus biasanya memiliki batasan untuk manajer dalam mendapatkan bonus tersebut. Seperti batas atas apabila dicapai mereka akan mendapatkan bonus, apabila mencapai batas bawah mereka tidak akan mendapatkan bonus. Dan yang kedua yaitu dampak harga saham. Harga saham di pasar dapat mempengaruhi praktik manajemen laba, seperti praktik manajemen akan meningkatkan laba agar harga saham tersebut perusahaan tinggi. Manajer juga melakukan pemerataan laba untuk menurunkan risiko dan biaya modal. Di samping itu, hal ini dilakukan untuk melampaui juga ekspektasi pasar. Dan yang terakhir yaitu insentif lain. Terkadang laba diturunkan oleh manajer untuk menghindari risiko atau kewajiban politik, seperti perpajakan. Salah satu insentif lainnya yaitu manajemen laba yang menyebabkan terjadinya big bet. Alasan terjadi big bet yaitu melemparkan kesalahan pada manajer yang berwenang sebagai tanda bahwa manajer baru harus membuat keputusan yang tegas atas perusahaannya, serta di samping itu juga usaha untuk meningkatkan labanya di masa depan. Baiklah, selanjutnya yaitu implikasi manajemen laba. Yang pertama yaitu implikasinya terhadap perekonomian, yaitu berdampak kepada dua sektor yaitu mikro dan makro. Pada sektor perekonomian mikro, apabila perusahaan melakukan manajemen laba secara terus-menerus, maka akan berdampak pada finansial perusahaan yang dapat menyebabkan kebangkrutan. Perusahaan sudah melakukan praktik manajemen laba tersebut, mau tidak mau harus secara terus-menerus melakukan praktik tersebut, karena praktik tersebut ditutupi melalui manajemen laba selanjutnya. Walau dalam jangka pendek tidak berpengaruh, namun jangka panjang
akan sangat berpengaruh terhadap reputasi perusahaan. Selanjutnya yaitu implikasi terhadap perekonomian makro. Perusahaan apabila melakukan manajemen laba sudah dapat dikatakan di dalamnya terdapat korupsi dan kolusi. Bayangkan apabila laporan keuangan telah direkayasa dan dipublikasikan, yang mana laporan keuangan tersebut merupakan sumber informasi utama bagi stakeholder dalam menentukan keputusan yang akan berdampak bagi masyarakat yang memiliki hubungan apapun dengan perusahaan. Maka dari itu publik juga menuntut pelaporan yang transparan, sehat, dan bersih. Yang selanjutnya yaitu implikasi terhadap etika dan moral. Yaitu yang pertama terhadap manajer perusahaan, yaitu seorang manajer perusahaan harus dituntut memiliki tanggung jawab kepada stakeholder dalam memberikan return yang baik bagi pemiliknya. Manajer juga memiliki tanggung jawab kepada stakeholder maupun lingkungannya atas perbuatannya, sehingga diharapkan manajer untuk menghindari kegiatan yang merugikan stakeholder apabila perbuatan tersebut dapat dilakukan untuk memenuhi keperluan pribadinya. Manajemen laba merupakan dilakukan oleh manajer akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan publik atas perusahaannya. Publik akan enggan untuk menjalin hubungan bisnis dengan perusahaannya. Yang selanjutnya yaitu implikasinya kepada pemerintah, regulator, dan asosiasi profesi. Pihak-pihak ini merupakan pihak yang melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan bisnis di suatu negara. Pihak ini memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan peraturan agar kegiatan bisnis dapat berjalan dengan sehat dan bersih. Yang selanjutnya yaitu nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah nilai pasar karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran bagi para pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi harga saham akan semakin tinggi juga nilai perusahaan. Nilai perusahaan tinggi merupakan harapan bagi para pemegang saham karena menunjukkan kemakmuran para pemegang sahamnya. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa nilai saham mencerminkan tingkat efektivitas perusahaan. Beberapa indikator untuk mengukur nilai perusahaan antara lain yaitu price earning ratio yang menunjukkan berapa banyak uang yang telah dikeluarkan untuk setiap dolar laba yang dilaporkan. Kegunaannya yaitu untuk menilai kinerja perusahaan yang dinilai dari hubungan pasar sahamnya dengan earning per share-nya. Yang kedua yaitu Tobin Skew. Konsep ini menghitung nilai pasar dari aset perusahaan dengan biaya penggantinya. Rasio ini dapat dikatakan unggul karena fokus menghitung nilai perusahaan saat ini yang relatif terhadap biaya yang dibutuhkan untuk menggantinya saat ini. Namun rasio ini sulit untuk secara akurat karena memperkirakan biaya pengganti asetnya yang sulit. Yang ketiga yaitu price to book value yang merupakan pertimbangan investor dalam melakukan investasi saham mana yang akan dibeli. Nilai rasio yang baik yaitu di atas 1 yang menunjukkan bahwa nilai pasar sahamnya lebih besar daripada nilai bukunya. Semakin tinggi rasio, maka semakin tinggi pula perusahaan di mata investor yang menyebabkan timbulnya kepercayaan publik atas prospek perusahaan ke depannya. Yaitu pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan. Manajer merupakan agen yang memiliki wewenang dan mengelola perusahaan sehingga manajer lebih mengetahui informasi daripada stakeholder. Yang seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat pemisahan kepentingan antara manajer dan stakeholder. Hal inilah yang memicu tindakan untuk mementingkan salah satu pihak saja, yaitu pihak manajer yang melakukan manajemen laba. Ketidakseimbangan informasi tersebut antara manajer dan stakeholder merupakan asimetri informasi. Hal ini menyebabkan terjadinya manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. Sebenarnya manajemen laba memang dapat meningkatkan nilai perusahaan, namun hanya dalam jangka pendek saja. Sedangkan apabila dalam jangka panjang akan berdampak pada reputasi perusahaan yang menyebabkan nilai perusahaan menurun di masa yang akan datang. Dapat dikatakan bahwa manajemen laba berdampak negatif pada nilai perusahaan. Dapat dikatakan juga bahwa upaya laba yang dilakukan oleh manajemen laba merupakan upaya untuk mengelabuhi pemakai laporan keuangan yang ingin mengetahui kondisi perusahaan. Tindakan ini dilakukan secara sengaja untuk menipu pihak pemakai agar secara tidak langsung pihak tersebut mengalami kerugian atas kekayaannya. Manajemen laba dikatakan berhasil jika manajer berhasil menyesatkan pihak lain dalam penilaian terhadap perusahaannya melalui informasi keuangan yang telah disajikan yang telah dimanipulasi tersebut. Hal ini sejalan dengan teori
agensi yang menjelaskan bahwa terdapat pemisahan antara pemilik dan pengolah sehingga mendorong manajer untuk mengusahakan maksimal kesejahteraan walaupun harus merugikan pihak lain. Yaitu bab 3, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu manajemen laba merupakan salah satu cara manajer dalam upaya menekan laba perusahaannya. Manajer laba sendiri merupakan intervensi yang dilakukan oleh manajer terhadap laporan keuangan agar labanya terlihat tinggi. Laba yang tinggi ini mempengaruhi nilai perusahaan di mata stakeholder atau pemiliknya. Manajemen laba sendiri dikatakan memberikan dampak negatif bagi berbagai pihak. Manajemen laba jika diterapkan jangka pendek masih belum memberikan dampak, namun jika diterapkan dalam jangka panjang akan memberikan dampak yang negatif bagi reputasi perusahaan yang sudah dianggap buruk nantinya bagi publik. Dan saran yaitu sebaiknya manajer tidak perlu melakukan manajemen laba karena walaupun berdampak kepada laba yang bisa tinggi namun hanya sementara karena manajer akan terjebak di dalam arus manajemen laba tersebut. Ada cara lain dapat dilakukan oleh manajer untuk menaikkan labanya agar nilai perusahaannya baik. Dan presentasi dari makalah saya yaitu pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.